Mari kita baca firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Dari zaman dahulu yang namanya nabi-nabi palsu itu sudah ada. Bahkan di zaman ini jumlah nabi-nabi palsu itu semakin bertambah banyak. Jangan dipikir nabi-nabi palsu itu datang dari luar gereja. Justru nabi-nabi palsu itu kebanyakan datang dari dalam gereja sendiri. Tidak sedikit orang, baik itu jemaat ataupun pelayan Tuhan, yang tertipu atau disesatkan oleh orang yang mengaku sebagai nabi Tuhan atau orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Apalagi jika orang itu berasal dari luar negeri atau berasal dari ibu kota. Banyak yang langsung percaya atau mengkultuskan bahwa apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau nabi Tuhan tersebut adalah benar-benar berasal dari Tuhan. Apa yang dinubuatkan oleh nabi atau hamba Tuhan tersebut pasti akan terjadi. Dan ketika akhirnya apa yang dinubuatkan tersebut tidak menjadi kenyataan, banyak orang yang akhirnya sangat kecewa. Bahkan ada yang menjadi sangat frustasi. Mereka berpikir Tuhan sudah berbohong kepada mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli atau tidak mengasihi mereka. Sehingga tidak sedikit yang akhirnya undur dari pelayanan, yang undur dari mengikut Tuhan Yesus hanya karena ulah oknum yang mengaku sebagai nabi Tuhan atau yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Kita harus menyadari bahwa tidak semua nubuatan itu berasal dari Tuhan. Banyak hamba Tuhan menyampaikan nubuatan itu seringkali hanya berasal dari rekaan hatinya sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapat mimpi, mereka mendapat penglihatan, tapi itu cuma rekaan hatinya sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Jadi kita harus menguji segala sesuatu. Kita harus menguji setiap nubuatan. Kita harus menguji setiap roh. Apakah itu berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Dulu sebelum menikah, beberapa hamba Tuhan pernah bernubuat kepada saya tentang siapa yang kelak akan menjadi jodoh saya. Ada yang mengatakan bahwa jodoh saya adalah seorang pria bermata sipit dan berkulit putih. Ada lagi yang mengatakan bahwa jodoh saya adalah seorang duda karena saya sudah berumur kala itu. Namun pada akhirnya Tuhan memberikan saya jodoh yang terbaik bernama Yesua Vinod. Suami saya masih single, ia berwajah tampan, tubuhnya tinggi, takut Tuhan, dan yang terutama kami saling mengasihi. Tanya jodoh kita kepada Tuhan. Jangan pernah jadikan hamba Tuhan sebagai peramal nasib atau dukun. Tanya segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Tuhan, sang pemilik hidup kita. Karena Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Termasuk siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Tuhan tidak pernah menipu atau mengecewakan kita. Kejarlah Tuhan. Carilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan
akan membuat jalan-jalan kita penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan.